Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sofia. Dan untuk kali ini kita akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Pak Rifai selaku dosen bahasa Indonesia saya. Kita jawab bareng-bareng. Oke, kita akan coba jawab nomor 1, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama ada penguasaan kaidah kebahasaan yang kurang, yang kedua yaitu kurang ketelitian dalam menulis, dan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. Untuk contoh yang sering terjadi itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2, yaitu perbedaannya. Kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Berikut merupakan contoh kutipan langsung. Nah, kemudian untuk kutipan tidak langsung, berikut contohnya. Nah, kemudian kita akan menjawab soal nomor 3. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Nah, kemudian kita akan menjawab soal nomor 4 tentang perbedaan pukul dan jam. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Berikut merupakan contoh penggunaan kata pukul. Dan berikut merupakan contoh penggunaan kata jam. Kita lanjut lagi nomor 5, yaitu mengenai bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak. Sistematis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri dari sub-subsistem atau sistem bawaan. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, tapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bahasa. Sedangkan salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Kemudian kita lanjut lagi yang ke nomor 6. Ada beberapa faktor yang mengaruhi penulisan kesalahan tanda koma itu sering terjadi. Ada 3, yaitu kompetensi bahasa yang rendah, pengaruh lingkungan tempat tinggal, dan kemudian ada rendahnya minat baca. Berikut merupakan contoh kesalahan penggunaan tanda baca koma dan pembenarannya. Lanjut lagi ke nomor 7, yaitu perbedaan antara tanda titik koma dan tanda titik 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Sedangkan tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi ia memiliki sejumlah fungsi sendiri. Antara lain, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Berikut merupakan contoh penggunaan titik koma. Selanjutnya merupakan contoh penggunaan dari titik 2. Kemudian lanjut lagi yang ke-8.
kenapa penggunaan huruf miring selalu terjadi kesalahan, yaitu salah satu faktornya yaitu karena belum banyak orang yang mengerti tentang penggunaan huruf miring dalam tulisan. Berikut merupakan contoh kesalahan penggunaan tanda miring dan juga pembenarannya. Dan lanjut lagi, yang ke-9 merupakan yang terakhir, yaitu kesalahan penggunaan konsonan pada vokal terjadi dengan hilangnya huruf vokal dan konsonan. Berikut merupakan contoh kesalahan dan pembenarannya. Sekian video jawaban dari soal-soal UTS yang diberikan Pak Rifai selaku dosen bahasa Indonesia saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.